warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Banyuasin 3, Bapak Dr. Andes Haji Rustam Dermawan MSI. Yang kami hormati Bapak Ardi Liansa. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Banyuasin 3, Ibu Dr. Anda Hajari Nita, Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Banyuasin 3 yang kami hormati. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Angka observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah SMA Negeri 1 Banyuasin 3 hari Rabu 4 September 2024. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepadanya kita akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di yaumil akhir nanti. Untuk itu mari kita sama-sama bersalawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mendapatkan barokah, marilah acara kita pagi ini kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu doa. Untuk memandu pembacaan doa, kami mohon kesediaan Bapak Ustadz Lesmi Kurniawan SAG. Kepada Bapak, waktu dan dapat dipersilakan. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikannya berkah, marilah kita bersama-sama menadakan kedua tangan kita untuk bermunajat kepadanya. Doa ini akan disampaikan dengan cara Islam bagi yang non muslim agar menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, ya Sami' ya Basir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rizqna rizqan jadida wa umran tawila wa malan katsira wa khairan qariba wa syarran ba'ida wa ladan salihah wa amalan maqbula wa ilman nafi'a wa dzikran taburiyat rahmin. Al-Fatimah wa al-Fatimah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana waghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di acara kita yang berikutnya yaitu arahan dari pengawas pembina yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas. Tapi aku ada pantun untuk Pak Pengawas kita nih. Langit mendung tertutup awal, itu tandanya hari akan hujan. Nama pengawas kita ini Bapak Haji Rustam Dermawan. Dari dulu sampai sekarang orangnya tetap menawan. Kepada Bapak Haji Rustam Dermawan, waktu dan tempat kami persilakan. Karena nama tadi kan harus coba cerita. Kita kelas Negeri 1 Banyuasin 3, tidak kami Ardian MPD pengawas. Bapak Ibu yang dihormati, yang pada hari ini untuk kedua kalinya kami datang untuk menilai
dalam rangka presentasi penilaian dari kepala sekolah periode Juni Desember tahun 2024 berada di ruangan guru SMA Negeri 1 Banyuasin 3. Dalam hal ini nanti Ibu Kepala Sekolah akan mempresentasikan sesuai dengan harakannya, yaitu indikatornya adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar khususnya di SMA Negeri 1 Banyuasin 3. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajar kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Rustam Darmawan, SPD MSI. Yang saya hormati Pak Ardi Liansah, MPD, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Banyuasin 3 yang saya hormati. Puji dan syukur mana tidak nantinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas rutin kita, yang salah satunya adalah hari ini kami akan diobservasi. Sebagaimana Bapak Ibu dari pertengahan Agustus kemarin sudah kami observasi, sekarang giliran saya untuk diobservasi. Pada observasi hari ini, pada kesempatan ini tema yang kami ambil dari 8, kemarin sudah ada 1 tentang visi misi sekolah. Sekarang kami ambil tentang aktivasi komunitas belajar di SMA Negeri 1 Banyuasin 3. Izin Pak, maju Pak. Ambil untuk komunitas, penggiat komunitas belajar. Latar belakangnya latar belakangnya adalah slide yang kedua. Ini dilihat dari raport pendidikan kita terakhir ini tahun 2023 yang diambil pada penilaiannya 2022, dan yang di bawah tahun 2024 yang diambil penilaiannya 2023. Baikkan di numerasi. Setelah kami lihat, kami amati ke bawah hasil dari rapor mutu sekolah. Yang perlu kita tingkatkan adalah penanganan kualitas guru untuk menghadapi permasalahan peserta didik kita. Untuk bisa menangani bagaimana masalah peserta didik kita di sekolah, salah satu wadahnya adalah melalui komunitas belajar. Kami di awal masuk tahun 2022 kemarin, kami sudah pernah bertanya dengan wakil guru, sudah ada belum komunitas belajar? Belum ada. Maka pada Januari 2024 kemarin, kita sudah terbentuk komunitas belajar SMA Negeri 1 Banyuasin 3. Untuk lebih efektif Bapak Ibu Guru melihat permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, maka perlu ada komunitas belajar lainnya. Mungkin bisa rumpun maper, mungkin bisa maper, berdiskusi, belajar, membicarakan bagaimana trik-trik yang akan kita ambil untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Makanya perlu kita bentuk komba. Slide 1 penerapan kurikulum merdeka, terutama pada peserta didik. Yang merdeka di sini adalah merdeka peserta didik dalam belajar, bukan merdeka guru-guru dalam belajar, tapi memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih pelajaran-pelajaran mana yang diminati dan bagaimana metode yang diinginkan. Komunitas belajar adalah wadah bagi guru dan tenaga kependidikan untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin, memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga
berdampak pada hasil belajar murid. Ini adalah komunitas belajar. Walaupun sudah ada kita sudah pernah kita 2 kali melakukan kegiatan berbagi praktik baik. Lanjut Bu Emil. Ini tadi dasarnya rapor pendidikan, karena kita masih rendah di numerasi, artinya kita harus menggali permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian tujuan komunitas belajar. Komunitas belajar dalam sekolah diharapkan dapat yang pertama meningkat kompetensi pendidik, meningkatkan potensi pendidik. Bagaimana komunitas belajar bisa meningkatkan potensi peserta didik? Dengan komunitas belajar, dengan Kombol, bisa potensi peserta didik meningkat. Kira-kira dari mana? Siapa bisa menjawab? Mengapa dengan adanya komunitas bisa meningkat potensi pendidik? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Saya kasih bonus 20.000. Ada yang bisa? Mengapa dengan adanya komunitas belajar bisa potensi peserta didik meningkat? Ya, kita guru bisa sharing dengan sesama guru, terutama kita sering tentang masalah-masalah dalam kita mengajar. Jangan kita hanya mengeluh anak ini begini, anak begini, tapi kita tidak pernah mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Tadi meningkatkan potensi peserta didik. Budaya belajar bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang sudah wajib 5 hari. Ngajar 24, 26, 27, paling banyak 32 kalau tidak salah. Artinya 5 hari, kalau ngajar penuh 5 hari, hanya 6 jam mengajar sehari. Waktunya, waktu kosong, mari Bapak Ibu gunakan untuk diskusi. Bisa dengan guru mata pelajaran yang sama, bisa antara guru senior dengan junior, bisa antara kita yang penting berbagi. Bagaimana trik-trik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian memfasilitasi setiap anggota agar dapat belajar dengan nyaman. Bapak Ibu yang saya hormati, SMA Negeri 1 Banyuasin 3 memberikan kebebasan pilihan ke Bapak Ibu senyaman-nyamannya. Silakan mau belajar di lab komputer boleh, di perpustakaan boleh, seperti yang saya sampaikan, karena saya maklum kita apalagi yang usianya sudah mendekati pensiun tidak mungkin dipaksakan sehari itu untuk tegak saja. Ada ruang istirahat, sambil istirahat di BK, di perpustakaan bercerita. Yang kita ceritakan adalah tentang permasalahan yang ada di sekolah, terutama yang berhubungan dengan peserta didik. Lagi dulu kita ceritakan tentang hal-hal yang lain, karena kita di lingkungan pendidikan. Kemudian, mengapa komunitas belajar dalam sekolah sangat penting? Mengapa sangat penting? Yang pertama, komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik, antar kita guru. Pendidik belajar bersama atau tidak terisolasi. Pendidik bersepakat tentang standar umum seperti pembelajaran yang efektif, rubrik atau indikator penilaian. Pendidik bersepakat bahwa pendidikan semua peserta didik adalah tanggung jawab kita secara kolektif atau secara bersama. Tidak satu individu atau satu orang guru, tapi tergantung kepada kita semua. Makanya Bapak Ibu, saya selalu mengajak kita bersama-sama. Ayo Bapak Ibu, kita kirim dulu anak-anak kita sholat. Ayo Bapak Ibu, kita kirim dulu anak-anak kita masuk kelas. Ini bisa kita tingkatkan melalui komunitas belajar. Kemudian apa yang menjadi acuan dalam pengelolaan komunitas belajar? Merujuk pada Before tahun 2021 tentang professional learning community, terdapat 3 ide besar untuk mengoptimalkan terbangunnya komunitas
belajar yang berpusat pada pembelajaran peserta didik. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Kemudian membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif. Kemudian berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Dan hanya tinggal di atas kertas, saya minta betul kepada Bapak Ibu, betul-betul kita aktifkan. Tidak ada hal yang sulit kalau kita pecahkan secara bersama-sama. Tidak ada yang sulit kalau kita sudah bersama-sama berkolaborasi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi peserta didik. Lanjut. Itu tadi fokus pada pembelajaran. Ketika belajar bersama di dalam komunitas, pendidik diharapkan dapat berfokus pada pembelajaran peserta didik. Apa yang harus dipelajari oleh peserta didik? Apa tujuan pembelajaran harus dicapai oleh peserta didik? Bagaimana mengetahui bahwa peserta didik itu telah belajar? Bagaimana cara memantau pembelajaran peserta didik? Dan apa yang dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik tidak belajar? Saya sedikit menyinggung tentang observasi yang sudah saya lakukan kemarin, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya sebutkan di sini. Kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka tahun ketiga, tahun ketiga, dan 20% dikembangkan oleh Kombal. Dan yang terakhir, totalnya seluruhnya adalah 50.314 sekolah yang melaksanakan 43% kurang efektif, tidak efektif, kemudian 13,1% kurang efektif, kemudian 28,0% cukup efektif, dan 13,7% efektifnya. Artinya kegiatan Kombal dikembangkan, kegiatan pengembangan kurikulum Merdeka itu dikembangkan melalui Kombal. Temuan kurang semangat belajar, kolaborasi, dan kecenderungan menunggu arahan menjadi faktor internal yang menghambat keaktifan Kombal. Ya, mengapa tidak efektif, kurang efektif, dan lain-lain sebagainya? Temuannya kurang semangat belajar, mungkin karena faktor U, faktor X, kolaborasi, dan menunggu arahan. Tentunya arahan dari kepala sekolah, dari stakeholder, dan lain-lainnya. Lanjut. Kriteria kegiatan Kombal yang dibentuk berdasarkan pelaksanaan kegiatan. Seharusnya Bapak Ibu, untuk kegiatan Kombal minimal 1 jam per minggu. Kesimpulan yang terakhir, kesimpulan dalam sekolah sangat penting sebuah Kombal sebagai wadah untuk menciptakan kolaborasi dan belajar bersama antar guru dan tenaga kependidikan, serta bersepakat bahwa pendidikan bagi semua murid bukan merupakan tanggung jawab kolektif, bukan juga merupakan tanggung jawab kolektif, bukan tanggung jawab perorangan. Kolektif itu artinya bersama, bukan si A mentang-mentang perwaliannya si A, anaknya banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita selesaikan oleh wali kelas. Tidak, semuanya adalah tanggung jawab kita bersama. Kemudian sebagai tanggung jawab kolektif, maka setiap kegiatan Kombal juga sangat perlu dihadiri oleh semua guru. Di dalam Kombal, semua guru adalah orang-orang yang sama pentingnya dalam peningkatan hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir, wadah kolaborasi guru dan sekolah ini tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan dari lingkungan sekolah. Itulah Bapak Ibu harapan saya. Slide terakhir Bu Elmi. Harapan saya sebagai saat ini ditunjuk kepala sekolah di sini, Ibu. Sebelumnya tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa komunitas belajar adalah wadah bagi guru untuk mendiskusikan hal-hal yang penting yang bisa meningkatkan proses pembelajaran di kelas sehingga peserta didik bisa belajar lebih nyaman, efektif, dan menyenangkan. Nah,
untuk keberhasilan tersebut kita perlu mengefektifkan pelaksanaan kombel di sekolah. Tetapi yang kita tahu bahwa kan sekarang ada kombel yang kecil, misalnya kombel matematika. Guru-guru matematika itu kan jam mengajarnya berbeda-beda. Jadi kita agak sulit mencari waktu yang paling tepat untuk bisa mendiskusikan secara bersama-sama mengenai cara mengajar yang terbaik di kelas supaya anak-anak belajar lebih berhasil dalam pembelajarannya. Bagaimana cara atau menentukan waktu yang paling efektif untuk melaksanakan atau mengefektifkan kegiatan kombel ini. Kemudian apakah bisa juga, kan kombel itu adalah diskusi. Yang penting itu kan diskusi. Apakah kalau kita diskusi-diskusi misalnya pada saat kita pulang sekolah di dalam mobil waktu pulang sekolah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana supaya cara belajar itu bisa berhasil, apakah itu juga termasuk kegiatan kombel? Itu saja barangkali Bu yang ingin kami ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah, apa yang dikatakan Ibu Emil itu benar, bahwa untuk efisiensi dan efektivitas itu sudah jarang tercapai oleh karena guru yang untuk diajak berkolaborasi atau aktivitas diskusi itu kadang-kadang jamnya tidak bertepatan. Ibu Emil tidak ngajar, Pak Jai, Ibu Ursula barangkali pengajar. Nah, kemudian yang satu lagi permasalahan kita, bagaimana upayanya untuk menumbuhkan budaya agar peristiwa yang terjadi itu menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak melempar satu kasus, satu peristiwa kepada, ini misalnya peristiwa terjadi dalam mata pelajaran matematika misalnya, anak itu datang kesiangan, kemudian itu manjat pagar dan lain-lain. Nah, kita sudah punya aturan step penanganan kasus ke siswa dari guru mata pelajaran, kemudian itu ke wali kelas, kemudian itu ke BK, kemudian itu ke kesiswaan. Terakhir finalisasinya di pimpinan atau kepala sekolah. Nah, gimana supaya mata rantai ini bisa jalan? Ada kita mengubah tatib nih Bu, bahwa kita melarang siswa itu untuk membawa handphone. Gak penting kalau misalnya kesiswaan itu yang punya tugas juga mengajar harus keliling setiap kelas untuk mengecek, melihat siswa yang bawa handphone atau tidak. Tapi kita sudah tahap lebih maju misalnya untuk penanganan rambut. Dan sekarang para wali kelas itu sudah dalam 1 tahun proses, dan sekarang wali kelas sudah bisa mengambil tindakan itu. Nah, ini barangkali pertanyaan saya agar menumbuhkan budaya yang dikombel tadi, bahwa efektivitas efisiensi itu supaya menjadi budaya di sekolah kita ini bagaimana. Nah, jangan sampai misalnya di literasi kita cuma seremonial. Saya tidak menginginkan itu tentunya, tapi itu menjadi budaya bahwa membaca adalah sebuah kebutuhan. Saya pikir kalau seandainya ini sudah menjadi budaya dan tanggung jawab sama-sama, nama besar SMA 1 ini akan mulai bergerak. Barangkali Ibu pimpinan punya trik-trik tersendiri untuk menemukan budaya-budaya positif, terutama dalam proses pembelajaran yang tidak hanya harus tatap muka di kelas, karena kita tidak menjadikan murid itu pintar, melainkan menjadikan murid itu supaya cerdas. Itu saja barangkali Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, terima kasih Bu Emil untuk pertanyaan. Itu yang sudah saya pikirkan juga Bu Emil. Sebenarnya kombel tadi ada aktivitas pelaksanaan kombel. Bapak Ibu ada saat-saat tertentu jam kosong. Atau kalau kita lihat hari Jumat dari jam 9.10 sampai jam 12 itu yang belajar hanya 6 kelas, yang lainnya tidak belajar. Untuk sampai menunggu waktu Jumat, karena kita wajib anak-anak sholat Jumat, waktu tersebut bisa Bapak Ibu gunakan. Itu yang pertama. Kemudian benar kata Bu Emma tadi, sambil bercerita dari sini. Karena akan saya lihat sambil duduk, daripada kita cerita-cerita kosong, coba kita ceritakan tentang bagaimana permasalahan yang ada di sekolah ini yang berhubungan dengan peserta didik. Bercerita ada kesimpulannya. Makanya kata saya tadi, Bu Emil, guru matematika, Bu Ursila, Bu Retno, Bu Ajay, ini nih trik kita supaya anak-anak senang dengan matematika. Guru matematika mempelopori pelajaran sulit saja bisa
bisa mereka triknya begini, disampaikan dengan kawan-kawan semua. Yang mempeloporinya adalah dari guru matematika. Ini trik kita. Setelah kita adakan diskusi kecil, Bapak Ibu sudah diskusi. Oh, Mbak ini kenapa? Yuk, bagusnya Mbak ini bagusnya. Anak-anak kalau matematika, saya lihat kemarin kalau tidak salah Pak Edi. Pak Edi saya lihat anak-anak pada tunjuk. Saya observasi dengan Pak Edi kemarin. Tidak semua anak-anak ini takut dengan matematika. Dibuat soal siapa yang bisa, berapa orang anak ke depan di sebelah sini saya. Mungkin bisa Bapak Ibu punya trik-trik tertentu permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Bapak Ibu yang terhormat, kalau berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dihadapi oleh peserta didik, yang mengatasinya adalah sekolah. Contohnya lompat pagar, sekolah kita ruang-ruangan yang punya potensi untuk anak melompat sudah kita pagari dengan pagar yang kuat. Itu disiapkan oleh sekolah, diatasi oleh sekolah. Tapi kalau untuk dia tidak belajar, dia malas, dia minggat, tanggung jawab Bapak Ibu. Jangan ada kata hendak nolak. Jangan ada kata-kata itu keluar dari mulut kita. Karena ada Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ke anak kita tanggung jawabkan dengan gaji yang kita terima. Itu yang harus disadari. Jangan sampai ada itu tanggung jawab wakil kesiswaan, itu tanggung jawab. Jangan sampai ada kata timbulkan kepedulian, peduli kita kaitkan ini aku bisa bergaji untuk memanusiakan anak-anak ini. Jadi ada timbulkan niat dalam hati kita. Jangan ada kata-kata capek Bu, nyerah Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 7 anak ya Bu Rika, yang permasalahannya wali kelas sudah nyerah, guru BK nyerah, saya turun tangan. Alhamdulillah sudah berjalan 2 minggu ini, anak datang ke sekolah, diantar mamanya, orang tuanya melapor, pulang dijemput lagi. Makanya saya apresiasi juga. Kalau di kelas itu belum lengkap Bapak Ibu, jangan kita mulai belajar. Coba cari dulu kawan kamu kemana. Jangan sampai cuma separuh di dalam kita sudah mulai ngajar. Artinya kita tidak peduli dengan anak-anak bangsa. Hormati, demikian presentasi dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah periode Juni Desember 2024 oleh kepala sekolah Ibu Haja Riknita pada hari ini tanggal 4 September 2024. Terima kasih atas penjelasannya, terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu dan guru yang hari ini kelihatannya menyala. Mudah-mudahan nanti nilainya di atas ekspektasi yang kita harapkan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.